I just want to say, All my fellas, all my fellas. Halo semuanya, selamat datang lagi di video gua dan kali ini video agak berbeda. Ini adalah video kompilasi stigma yang udah pernah gue buat. Setelah gue cek-cek, ternyata banyak banget video-video gue yang lama dan ternyata bagus-bagus dan agak tenggelam ya algoritmanya ya. Cuman gue pengen kalian nonton ini lagi kalau misalnya kalian belum pernah nonton. Ya, untuk kali ini gue sudah mengumpulkan beberapa video yang ngomongin tentang elit global. Dan ini ada dari channel gue dan juga ada dari channel sebelah. Kita akan ada kompilasi-kompilasi lainnya lagi dalam jumlah durasi yang cukup panjang. Jadi please enjoy it, tapi sebelum kita nonton, here a quick sponsor dari sponsor kita. Kalian mungkin pernah dengar di luar sana, kalau AI itu lagi booming. Dan investasi misalnya di semikonduktor itu lagi bagus. Investasi di energi itu lagi bagus. Investasi di robot itu sekarang lagi bagus gara-gara AI lagi booming. Tapi mungkin kalian bingung. Oke, iya bagus. Tapi sekarang kita beli asetnya apa? Mana nih aset yang mau dibeli? Beli saham A, takut salah. Beli saham B, takut salah. Kalau kita beli semuanya, takut nggak bisa di-track dan pembagian ntar jadi bingung. Nah, sebenarnya ada satu produk finance yang kalau lu beli ini, itu sama aja dengan lu beli keseluruhan industrinya. Lu beli yang semikonduktor nih misalnya, itu basically lu sama aja dengan beli banyak saham semikonduktor sekalian. Lu beli yang energi nih, itu sama aja dengan lu beli banyak saham energi sekaligus. Nah, produk finance ini namanya adalah ETF atau Exchange Traded Fund. Atau bahasa kasarnya banget ya bisa kubilang reksadana, tapi versi Amerika. Nah, kabar baiknya adalah broker raksasa dari luar negeri ini akhirnya masuk ke Indonesia secara resmi. Diawasi OJK, Bapepti, dan juga bahkan BI. Namanya adalah XTB. Mereka udah 20 tahun lebih beroperasi di luar sana dan juga sudah IPO. Di sini kalian bisa beli banyak banget saham US dan juga ETF US. Dan ETF ini sangat bisa jadi tempat kalian untuk diversifikasi aset jangka panjang kalian. Dan karena ini baru masuk, mereka marketing itu gila-gilaan. Bakar duitnya gila. Biaya tradingnya itu free. Nol. Gak ada biaya trading sama sekali per video ini direkam. Plus kalau kalian daftar cepat, kalian dapat uang gratis $10 kalau kalian deposit $100. Dan $25 kalau kalian deposit $200. Cuman deposit dan trade sedikit aja, kalian langsung dapat uang gratis. Udah gue buktiin sendiri kampanyenya, gue mau cek mereka nipu atau enggak. Nah, ini hasilnya. Pastiin aja kalau kalian mau daftar pakai kode promo today. Jadi kalian bisa dapetin promo campaign yang ada di bulan ini. Cek link di bawah untuk semua infonya dan ada juga PDF kalau kalian mau belajar apa itu ETF dan apa campaignnya yang sedang berlangsung sekarang. This is so exciting guys. Akhirnya ada ETF gede ya, broker yang gede akhirnya masuk Indonesia dan ini luar biasa bagus. Oke guys, itu aja sponsor kali ini. Kita masuk ke video kali ini. Di beberapa video gue sebelumnya, gue selalu membawa unsur elit global di dalam video gue. Mereka adalah sekelompok yang secara nggak langsung mengontrol perputaran uang di dunia ini. Mereka ini punya kedudukan sangat tinggi secara informal di sebuah tatanan negara, bahkan melebihi presiden sekalipun. Mereka adalah orang yang sudah membuat sebuah sistem, di mana sejak kita lahir, kita hidup di dalam programnya, dan sistem ini dirancang untuk membuat kita hidup sebagai budak dan patuh kepada yang di atas. Apapun yang mereka lakukan di sana akan berdampak di hidup kita, bahkan sampai ke Indonesia. Dan gue mau kasih tau kalian di sini, mungkin ini akan jadi video terakhir yang gue buat yang membahas secara eksplisit siapa itu elit global. Karena video ini tayang di platform yang mereka miliki, yaitu YouTube. Dengan gue buat video ini sama aja seperti gue sedang bermain api di ruangan tertutup. So, let's grab your perkedel kentang and let's talk about it. Jumlah subscribers gue belakangan ini lumayan melejit ya. Dari 15.000 sekarang sampai 80.000 hanya kurang dari 2 bulan. Gara-gara video tentang elit global gue. Banyak yang komen tentang channel gue ini mirip dengan YouTube channel lain. Namanya yaitu Boss Darling. Sebuah channel yang secara eksplisit terang-terangan membongkar kedok elit global dan lokal. Sekarang channelnya itu di shadow band. Jumlah viewsnya yang tadinya jutaan berkurang sangat drastis tiba-tiba. Para subscribers dia tiba-tiba otomatis unsubscribe. Dan sekarang channel dia itu langsung sepi dan gak pernah naik-naik lagi. Sebenarnya gue punya kekhawatiran kalau gue akan ngalamin hal yang sama seperti Boss Darling tadi itu. Dan karena channel ini sudah mulai berkembang, gue gak mau channel gue di shadow ban sama seperti dia. Itu juga salah satu alasan kenapa kalian bisa nonton video tentang UFO, alien, dan hantu di channel ini. Supaya channel ini gak secara eksklusif hanya membahas elit global aja. Gue sengaja membuat ya diri gue kelihatan
seperti orang halu dan susah dipercaya. Dan gue pribadi juga pengen bahas hal-hal lain sebenarnya yang lebih entertaining, dan gue juga tahu membahas elite global tuh nggak sustainable untuk jangka panjang. Jadi emang gue harus bahas yang lain. Tapi di video kali ini kita bakal bahas elite global. Masih banyak orang yang merasa elite global ini cuman sekedar ilusi semata gue doang, atau cuman hayalan gue doang. Dan mereka percaya kalau entitas elite global tuh nggak ada. Gue jujur kasihan sama orang-orang ini, karena justru orang-orang di atas itu yang berkuasa pengen kalian pikirin hal yang sama. Mereka nggak pengen mereka tuh dilihat. Mereka nggak mau dilihat, mereka nggak mau diperhatiin, mereka nggak mau diperlihatkan atau dipertontonkan. Tapi di sini gue akan sharing ke kalian salah satu elite global yang paling gue nggak suka. Setiap kali gue sebutkan sebenarnya kata elite global, sebenarnya tuh gue selalu merujuk ke salah satu elite global yang ada di barat. Lebih tepatnya elite global yang ada di Amerika. Siapa mereka? Salah satunya adalah The Federal Reserve, atau singkatannya suka disebut dengan kata The Fed, dan juga bank sentral buatan mereka. Di sepanjang video ini gue akan menyebutkan kata The Fed menjadi kata The Dev, dan kata bank sentral menjadi kata Bansen. Ini biar video gue nggak terlalu sering nyebutin kata itu dan takutnya malah kena dolar kuning dan ya video ini malah nggak menghasilkan ntar. Dua entitas ini adalah entitas yang mengontrol suplai mata uang dolar di seluruh dunia. Mereka yang mencetak dolar dan mengatur inflasi di negara itu. Dan kalian perlu tahu, Bansen itu tidak tunduk kepada pemerintah. Bansen adalah sebuah entitas yang terpisah dengan pemerintah. Secara teknis, bahkan technically kasarnya bisa gue sebut sebagai, mereka ini sebagai swasta sebenarnya bahkan. Bukan buatan pemerintah sama sekali. Dan pemerintah nggak bisa ngatur Bansen harus ngapain. Not even the president bisa ngatur Bansen. Rakyat nggak bisa memilih siapa ketua The Dev. Nggak pernah ada voting dan nggak pernah ada demokrasi di sistem The Dev yang diwakili oleh rakyat itu sendiri. Yang dipilih oleh rakyat itu cuma presiden, dan presiden itu selalu jadi sorotan publik. Kalian coba bayangin, ada sebuah entitas yang mengatur value dari duit kalian yang ada di dompet tiap tahunnya. Tapi bahkan rakyatnya sendiri nggak pernah voting siapa pemimpin entitasnya. Dan US itu negara demokrasi. Kalian coba pikir, kira-kira kenapa mereka nggak ada sistem voting yang dipilih oleh rakyat? Tapi di saat yang bersamaan, apapun yang dilakukan oleh mereka dua ini, walaupun mereka di US, di Amerika, itu pengaruhnya sampai ke Indonesia. Nggak peduli kalian tinggal di kota, nggak peduli kalian tinggal di kampung, di goa, dimanapun, selama kalian masih pakai rupiah untuk beli rumah, beli beras, beli pakaian, beli apapun di hidup kalian, akan terpengaruh dari apapun yang dilakukan sama elite global ini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak percaya kalau The Dev dan Bansen ini adalah ciptaan para elite global untuk kepentingan segelintir orang dan mencuri dari rakyat kecil. Gue akan ceritain busuknya sejarah kenapa The Dev dan Bansen ini dibentuk. Mereka dibentuk dari sebuah meeting sangat rahasia di tahun 1910 yang diikuti oleh hanya 5 orang di sebuah tempat terpencil bernama Jekyll Island. Saking rahasianya, mereka pergi ke sana menggunakan kereta api dan tidak boleh memanggil satu sama lain dengan nama lengkap. Dan mereka semua menyamar menjadi orang lain. Your ATM is safe, your banks are safe, there's enough cash in the financial system, and there's an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash at the Federal Reserve. Meeting rahasia ini diisi oleh 5 tokoh finansial terbesar pada masanya, yaitu Nelson Aldrich. Dia adalah Komite Moneter Nasional. Lalu berikutnya ada A. Piet Andrew. Dia ini adalah asisten sekretaris keuangan AS. Lalu yang ketiga, Henry P. Davison. Dia ini adalah mitra senior di JP Morgan Bank. Lalu berikutnya adalah Frank Vanderlip, Presiden National Citibank of New York, yang sekarang dikenal juga dengan nama Citibank yang kita pakai. Dan juga ada Paul Warburg. Dia ini adalah seorang bankir dan mitra di perusahaan investasi internasional Kern, Loeb & Co. Mungkin nama-nama orang ini kedengaran asing ya di telinga kalian. Nggak pernah kalian baca di buku sejarah, apalagi di sekolah itu nggak akan pernah ada. Kenapa? Karena mereka nggak mau kalian tahu tentang sejarah ini. Sejarah ini juga nggak banyak dibahas di mana-mana. Rapat rahasia ini dilakukan selama kurang lebih 1 minggu lamanya. Dan hasil dari rapat ini akhirnya dicetuskanlah sebuah blueprint, sebuah skema
di mana akan dibuat yang namanya The Dev dan Bansen, yang di mana mereka bisa mencetak uang seenak jidat dari angin dengan alasan untuk menyelamatkan krisis keuangan pada masa itu. Padahal di baliknya, ini juga untuk menyelamatkan perusahaan mereka sendiri, yaitu bank. Kalian perlu ingat, orang-orang yang tadi gue sebutkan, itu nama-namanya, itu adalah bankir-bankir raksasa pada masanya. Dan ada dua hal menurut gue yang The Dev ini bisa lakukan apabila blueprintnya berhasil berjalan, yaitu menaik turunkan suku bunga dan mencetak duit dari angin. Blueprint ini akhirnya dipropos ke pemerintah, dan suatu kebetulan bin ajaib, presiden baru berikutnya yang dilantik di tahun 1912 alias 2 tahun kemudian itu setuju dengan blueprint ini. Dan kalian perlu tahu ya, pada masa ini, pada zaman ini, itu bank sangat dibenci sama masyarakat karena 3 alasan utama setelah gue telusuri. Yang pertama alasannya adalah karena krisis keuangan yang dialami masyarakat di tahun 1907. Bahkan sampai disebut namanya The Panic of 1907. Ini membuat banyak orang kehilangan tabungan mereka, dan ini merusak kepercayaan terhadap sistem perbankan pada masanya. Yang kedua, itu alasannya adalah ada pandangan bahwa bank-bank besar dan para bankir kaya seperti JP Morgan itu memiliki terlalu banyak kekuasaan dan sering bertindak untuk kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan umum. Ini bikin masyarakat jadi nggak percaya dan serba curiga sama apapun yang dilakukan sama para bankir. Yang ketiga, pada masa ini tuh regulasi terhadap bank itu masih nggak ketat dan nggak ada yang namanya transparansi sama sekali. Jadi ada permainan curang di belakang yang terjadi di kalangan para bankir-bankir ini. Oke? Dengan semua alasan itu, kan jadi pertanyaannya, lalu kok bisa bank sentral malah disetujui presiden ketika jelas-jelas sentimen terhadap bank itu sangat jelek sama masyarakat? Kok bisa-bisanya presiden yang dipilih sebagai perpanjangan tangan masyarakat malah oke dengan blueprint ini? Jawabannya sebenarnya ini agak rancu, cuman ini opini pribadi liar gue aja ya. Kalian boleh setuju boleh nggak, terserah kalian. Menurut gue, karena masyarakat terlalu gampang untuk dibodohi dengan narasi-narasi. Presiden yang dilantik pada tahun 1912 yang bernama Woodrow Wilson ini sebenarnya pada awalnya nggak suka dengan bankir juga sebenarnya. Maka akhirnya dibuatlah sebuah narasi bahwa The Dev ini akan menyusahkan para bankir. Karena ketika The Dev ini dibentuk, maka para bankir jadi punya pengawasan dan regulasi yang jauh lebih ketat daripada biasanya. Dan mereka jadi nggak bisa beroperasi lebih bebas dari biasanya. Dan ini didukung juga sama para tokoh terkenal seperti William Jennings Bryan pada masanya. Di mana dia bilang kalau sistem baru ini akan mengurangi dominasi bank-bank besar. Siapa bank-bank besar pada zaman itu? JP Morgan dan Citibank. Dua bankir yang at the same time bikin blueprint The Dev ini di meeting rahasia di Pulau Jekyll. Dan apa salah satu bank terbesar di Amerika pada saat ini? Tahun 2024. JP Morgan dan Citibank. Tapi akhirnya, karena masyarakat melihat bahwa The Dev ini menjadi sebuah karya ya untuk menyusahkan para bankir, rakyat nggak banyak yang protes. Dan akhirnya di tanggal 23 Desember tahun 1913, Presiden Woodrow Wilson menyetujui blueprint Jahanam ini. Semenjak The Dev dibentuk, ekonomi di dunia tidak pernah sama lagi, bahkan sampai sekarang di tahun 2024. Dan mungkin kalian ada yang bertanya, seberapa powerful The Dev ini dalam mengontrol dunia? The Dev mampu menetapkan suku bunga bank yang akan mempengaruhi secara tidak langsung semua suku bunga bank yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalau satu hari tiba-tiba The Dev bilang, oke, kita naikkan suku bunga. Tiba-tiba di semua belahan dunia, startup tiba-tiba hancur. Ekonomi tiba-tiba mandek. PHK ada di mana-mana. Dan kita juga kena imbasnya di Indonesia. Kalau The Dev ngomong, oke, suku bunga bank kita turunin ya di tahun 2020 kemarin. Tiba-tiba perusahaan-perusahaan baru bermunculan. Harga-harga saham di seluruh dunia ya, kripto naik, semua investasi yang beresiko itu berterbangan semuanya. Gara-gara minjem duit di bank itu sangat murah. Dan pada masa ini, Bansen juga ngeprint duit gila-gilaan. Literally kasih duit gratis ke rakyat. Rakyat US pas masa tahun 2020 kemarin, ya masa pandemi, itu tiba-tiba mereka dapat email, nggak ada angin, nggak ada hujan. Selamat, kalian dapat duit dari pemerintah secara cuma-cuma dan akan langsung ditransfer ke rekening kalian. Berapa jumlahnya? Belasan sampai puluhan juta rupiah.
Dan karena duit-duit gratis ini yang dicetak, inflasi besar-besaran terjadi di US di tahun 2024 sekarang karena imbas dari tahun 2020. Kalian ingat kan di tahun 2020 sampai tahun 2021 tiba-tiba di Indonesia booming. Startup ini muncul, tiba-tiba startup baru naik gitu. Tiba-tiba startup ini jadi unicorn. Wah, startup ini jadi ini itu. Wah, tiba-tiba anak IT gajinya naik gara-gara dicari sama para startup. Wih, aset saham tiba-tiba terbang, kripto naik gila-gilaan. Masih ingat ya, tahun 2020 sampai tahun 2021. Itu semua terjadi karena The Dev ngomong, oke, kita potong suku bunga jadi 0,25% di Maret tahun 2020 pas ada satu pandemi yang tiba-tiba diumumin. Terus kalian ingat di tahun depannya, di tahun 2022, ketika kalian dan teman-teman kalian tiba-tiba di PHK dari berbagai perusahaan. Tiba-tiba startup semuanya hancur. Terus ada yang mulai ngomongin, oke, tahun depan tampaknya akan terjadi resesi tahun 2023. Ya, ingat ya. Cerita-cerita resesi tahun 2023 itu. Salah satu faktor terbesarnya adalah karena The Dev tiba-tiba naikin suku bunga dari 0,25% jadi 4,5% di tahun 2022 secara bertahap. Semua investor di seluruh dunia tiba-tiba paksa tarik duit mereka dari para startup. Gak ada lagi investor baru. Semua orang jualan aset saham, kripto, dan semua investasi yang beresiko itu yang tinggi anjlok semua tiba-tiba. Anjlok gila-gilaan. Para pengutang bank harus segera bayar utang yang dipinjam karena tiba-tiba bunga itu naik. Tapi di saat yang bersamaan, bunga deposito di bank juga naik. Para orang-orang kaya ini, yang para investor ini mikir, ngapain dia taruh di tempat yang lebih beresiko kalau dia tahu taruh di bank aja itu dapat bunga yang tinggi. Dan gara-gara ini, siapa yang kena imbasnya? Semua orang. Termasuk beberapa di antara kalian yang tiba-tiba dipecat. Dan bahkan kalian sendiri nggak tahu kalau faktor terbesarnya adalah The Dev. Harga makanan yang kalian makan sekarang, yang sudah naik sejak tahun 2020, itu salah satu alasannya adalah karena The Dev. Kalian makan Indomie goreng ya, tahun 2019, itu harganya Rp2.000 satu bungkus. Rp2.000-an. Sekarang di tahun 2024, harganya ada yang sampai Rp3.000, bahkan lebih. Naik 50%. 50% dalam waktu 4 tahun, 5 tahun. Tahu kenapa? Karena gandum yang kita import harganya naik sejak Bansen ngeprint duit nggak pakai otak di tahun 2020. US dollar jadi gampang banget buat didapat sama orang US. Dan harga barang-barang di sana jadi ikutan naik. Imbasnya ke siapa? Ke kita. Yang dulu mau beli satu dus Indomie itu harganya 80 ribuan. Sekarang harganya 120 ribuan. Kalian perlu ingat ya, Indomie itu dibuat dari tepung. Tepung itu dibuat dari gandum. Gandum itu nggak ada di Indonesia. Kita nggak ada yang nanam gandum. Semuanya nanamnya padi. Gandum kita diambil semuanya dari luar negeri. Jadi kalian makan roti, makan mie, semuanya itu dari luar negeri gandumnya. Jadi kalian terlalu naif yang bilang tinggal di desa ini nggak kena imbas sama para elit global. Kalau kalian ngomong kayak gitu, kalian terlalu optimis. Nggak ada yang bisa kalian lakuin untuk kabur benar-benar lepas dari elit global, kecuali kalian bisa benar-benar hidup 100% lepas dari pemerintah dan dari rupiah. Sepowerful apa The Dev sampai bisa gua katakan sebagai elit global? Ketua The Dev ya, yang sekarang, yang namanya Jerome Powell. Tiap kali dia melakukan rapat, FOMC sebutannya, rapat terbuka. Dan cuman mulai rapatnya dengan ngomong, good afternoon. Good afternoon. Ya, cuman ngomong 2 kata itu aja, good afternoon doang. Itu semua market di seluruh dunia bergejolak tiba-tiba. Orang forex pasti tahu tentang cerita ini. Semua market tiba-tiba harganya gini. Naik turun gak jelas. Hanya gara-gara dia ngomong good afternoon. Belum kalimat-kalimat selanjutnya. Dan oke, mungkin beberapa dari kalian ada yang masih membela kalau The Dev dan Bansen ini adalah sesuatu yang bagus untuk menumbuhkan dan menstimulasi perputaran ekonomi. Ya, ada benarnya. Tapi ini kayak solusi yang sifatnya selalu sementara. Ini tuh cycle-nya cuma muter-muter aja. Ini tuh kayak ada orang yang kakinya patah sampai berdarah-darah. Itu bukan disembuhin tulangnya, bukan disembuhin kakinya. Tapi malah dikasih painkiller. Malah dikasih obat minum supaya dia gak ngerasain rasa sakit di kakinya. Itu lama-lama kakinya infeksi dan ujung-ujungnya diamputasi. Itu lama-lama kayak bubble. Lama-lama itu meletus bubble-nya kalau kita ngeprint duit terus. Dan sejahat apa menurut gua The Dev ini? Sejahat sampai siapapun
Literally siapapun yang mencoba untuk membungkam The Dev akan dihilangkan dari muka bumi ini. Dan siapapun ini yang gue mention ini bukan orang sembarangan. Dan orangnya sudah beneran hilang. Total sepanjang sejarah US berdiri, ada 46 presiden yang terpilih sejak tahun 1789. Dan dari 46 orang itu, hanya ada 4 orang yang Carnegie. Dan dari 4 orang yang tadi itu, hanya ada 1 orang yang punya ideologi moneter yang bisa gue bilang bertentangan dengan The Dev. Dan pada saat yang bersamaan, dia juga menjabat sebagai presiden setelah tahun 1913, tahun di mana The Dev itu dibentuk. Orang itu bernama John F. Dia menjabat di tahun 1961 sampai 1963. Gua rasa banyak ya di antara kalian yang tahu gimana orang ini, ya. Dia itu di tempat umum dan ada videonya. Kalian bisa cek di YouTube. Gua nggak tahu di YouTube ada atau nggak, cuman itu adalah satu footage atau satu video yang paling bersejarah di seluruh dunia bahkan hingga sekarang. Tiba-tiba kepalanya saat dia lagi naik mobil di tengah umum. Dan sampai sekarang kita nggak tahu siapa yang ngelakuin itu. Kalau kalian cari di buku sejarah tentang kenapa dia dihilangkan, nggak ada jawaban yang jelas. Dan katanya ya berdasarkan sejarah, berdasarkan berita-berita mainstream yang nembak itu bernama Lee Harvey Oswald. Dan alasan dia ngelakuin itu ya nggak ada alasannya. I guess dia cuma pengen aja. Terserah kalian mau percaya atau nggak. Gue sih nggak percaya. Kalian juga nggak akan ketemu sejarah di luar sana yang bilang kalau presiden satu ini ingin menghapus The Dev. Tapi kalian perlu tahu, rumor ini walaupun dia nggak pernah secara eksplisit ngomong ke publik kalau dia ingin menghapus The Dev, dan nggak mungkin juga dia ngomong secara eksplisit di publik, tapi kita semua tahu sebenarnya. Dan ini menyebar sangat luas hingga menjadi rahasia umum. Sama seperti kayak fakta sejarah tahun 98 di Indo, ada beberapa mahasiswa yang tiba-tiba diculik dan siapa yang ngelakuin itu kan nggak mungkin ditulis di sejarah ya. Dan kalau itu beneran ditulis di satu sejarah kan itu bakal ngerusak nama baik satu pihak penting pastinya. Konsepnya sama dengan cerita presiden tadi itu. Jadi ini adalah sebuah rahasia umum. Ini kenapa gue selalu bilang berkali-kali, kalau elit global ini adalah satu pihak yang bahkan kedudukannya itu bisa lebih tinggi daripada presiden sekalipun. Karena siapapun yang mencoba membungkam dia akan dihilangkan dari muka bumi. Dia akan mencoba sekuat tenaga untuk menaikkan presiden US yang paling gampang untuk disetir. Dengan cara apa? Memainkan semua media yang mereka punya. Menarasikan kalau oposisinya mereka adalah orang gila. Membuat seolah-olah lawan kandidat presidennya seperti seorang penjahat. Media berita, sosial media, dan semuanya mereka bisa kontrol. Mereka akan melakukan apapun untuk bisa menaikkan presiden yang bisa mereka setir. Nggak peduli presidennya sehat atau layak nggak buat jadi presiden. Bagi yang nggak ngikutin berita US, gue lagi ngomongin Joe Biden di sini ya. America is a nation that can be defined in a single word. I was in the foothills of the Himalayas with Xi Jinping. Yeah, that's good to know. Dan ngomong-ngomong nih soal The Dev, kalau kalian lihat kenaikan saham di US, ini kan sekarang lagi tinggi-tingginya ya, lagi all time high demi all time high dicetak-cetak terus tiap minggunya. Kalian tahu kenapa? Karena mayoritas investor memprediksi di akhir tahun ini The Dev akan turunin suku bunga. So, not financial advice sama sekali, tapi menurut gua sekarang dan kemarin adalah waktu paling tepat untuk invest di aset yang beresiko sebelum The Dev beneran turunin suku bunga seperti tahun 2020 kemarin. Ini cuman cycle yang muter-muter doang. Sekali kalian paham cara kerja mereka, kalian bisa manfaatin kesempatan-kesempatan ini.
Bagi kalian yang nggak tahu apa itu WEF ya, World Economic Forum, ini adalah sebuah organisasi yang sangat eksklusif yang diisi oleh para elit dari seluruh penjuru negeri. Isi anggotanya adalah orang-orang triliuner ya, orang bank, pemimpin negara, dan pebisnis kelas dunia. Mereka berkumpul beberapa kali setahun untuk membicarakan basically mereka mau gerakan arah dunia ini tuh kemana. WEF ini dikemas dengan tampilan bahwa orang-orang ini berkumpul untuk menyelamatkan dunia. Membuat dunia menjadi lebih baik, lebih hijau, lebih bersih, dan ya masyarakat miskin bisa keluar dari garis kemiskinan dan hidup sejahtera. Kedengaran seperti organisasi yang sangat bagus ya, untuk tujuan yang sangat mulia. Tapi gue ketemu beberapa hal yang sangat distopia menurut gue di balik agenda World Economic Forum yang kalian dengar tadi itu. Kita akan kupas beberapa di video kali ini. Dan kita bakal bahas juga bersama Chetty di segmen belakang nanti. Oke? Oke, kita akan bahas beberapa agenda distopia World Economic Forum di video kali ini. Dan kita bakal bahas juga di segmen belakang bersama Chetty nanti. Oke teman-teman, mari kita mulai videonya. Kalian perlu tahu, WEF ini punya agenda, mereka punya misi, dan tujuan semua orang kaya raya ini, pemerintah dan orang berkuasa ini berkumpul, adalah untuk berdiskusi kemana arah dunia ini akan bergerak. Ini literally tempat elit global ngumpul dan ngebahas gimana caranya mereka bisa keruk semua kekayaan dan matiin orang menengah ke bawah. Gue bakal jelasin kenapa gue berani ngomong seperti itu di video kali ini. Ini adalah sebuah video yang diposting sama WEF di Twitternya di bulan November di tahun 2016. Ya walaupun ini cuma sekedar prediksi ya atau fiksi gitu. Tapi pada kenyataannya dunia ini sedang menuju ke arah yang video itu buat. Lu bakal nggak punya apa-apa dan lu akan senang. Kita perlu tahu kalau orang-orang kaya ini ya itu sebenarnya udah nggak butuh duit lagi sama sekali sebenarnya. Mereka berhenti aja, nggak usah kerja lagi seumur hidup ya. Mereka itu sampai anak keturunan ketujuh gitu itu nggak akan miskin-miskin. Mereka mau foya-foya tiap hari itu party-party itu nggak masalah. Uang mereka tuh sudah bukan masalah lagi di hidup mereka. Hal yang satu-satunya orang-orang ini mau kalau uang itu bukan tujuan utama mereka lagi. Itu adalah kekuasaan dan kontrol. Kalian coba pikirin, make sense gak? Kalau kalian gak mau lagi uang, karena uang itu sudah bukan masalah lagi, apa yang bisa kalian ambil selain uang? Cuman kekuasaan dan kontrol. Dan kalau kalian sering nonton video gua, kalian pasti tahu kalau gua suka dengan AI. Tapi di saat yang bersamaan, ya, gue juga bilang ke kalian, kalau AI ini, seperti Chetty, ini adalah teknologi yang akan membuat dunia menjadi distopia. Dan kalian perlu tahu, perluasan dan perkembangan AI ini, itu bisa sangat besar seperti ini. Itu salah satunya adalah berkat dari agenda WEF juga sebenarnya. Yaitu agenda mereka ya, yang mereka tulis di website mereka. Ini AI ini bertujuan untuk membuat kehidupan lebih nyaman, ya, membantu memecahkan masalah dunia, dan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru lainnya. Which is make sense, ya benar. Mereka ingin membuat sebuah kota utopia dengan AI ini nantinya ke depannya. Dan dengan sadar mereka ngomong seperti itu, dan gue juga setuju ya, itu akan membuat inovasi dan segala macam tetebengnya dan utopianya, gue setuju. Dan mereka dengan sadar ngomong seperti ini. Di agenda mereka juga bilang kalau AI akan memberikan lapangan pekerjaan baru. Pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi menurut gue, ini bullshit. Kenapa? Seperti yang beberapa video yang gue pernah sebutkan sebelumnya, kalau AI ini hanya akan merebut pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada dari sekarang. Emang benar, AI ini akan membuka lapangan pekerjaan baru, tapi lapangan pekerjaannya itu bukan lapangan pekerjaan bukan pekerjaan low skill yang ntar dia bisa naik pangkat, lalu tiba-tiba dia bisa bersaing sama AI. Enggak kayak gitu. Gue ada juga ngobrol sama Chetty gitu ya, apakah dia bisa menggantikan pekerjaan buruh? Sangat bisa. Cuman dia selalu putar-putar dengan alasan, tenang aja kok, nanti ada pekerjaan baru seperti misalnya memperbaiki mesin AI gitu. Cuman masalahnya, apakah orang buruh di pabrik yang kerjaannya sesimpel, contoh, gue bukan mau mendiskreditkan orang buruh ya. Misalnya dia menjahit gitu, dia sudah belajar menjahit. Terus tiba-tiba dia harus belajar memperbaiki robot AI gitu. Apakah itu mudah? Enggak. Tapi apakah itu bisa dikerjakan? Bisa dikerjakan. Tapi apakah lapangan pekerjaannya lebih banyak daripada tukang jahit? Jawabannya enggak. Ini logika sederhana aja. Pekerjaan baru emang ada, tapi lapangan pekerjaannya akan jauh lebih sedikit daripada lapangan pekerjaan buruh yang tadi ada di awal. Jadi sebenarnya WEF ini tahu apa yang mereka lakukan. Mereka mendorong teknologi ini, tapi mereka juga tahu bahwa ini akan merusak tatanan hidup menengah ke bawah. Dan mereka pakai alasan ya, tenang aja.
Ada kok lapangan pekerjaan baru gitu. Nah, di sisi lain, ya, WEF juga sangat setuju dengan dunia yang lebih hijau, ya, lebih bersih, lebih eco-friendly, recycling and everything, dan lain-lainnya. Gue sangat setuju dengan ini, ya. Gue sendiri di rumah itu nge-recycle sampah-sampah gue yang bisa gue recycle. Plastik, kertas, itu semua gue recycle, ya. Makanan-makanan gak ada gue sisain gitu. Kalau misalnya ada bungkusan makanan selalu gue cuci, and then kalau bisa gue recycle gitu. Kalau pakai plastik. Gue setuju dengan ini. Konsep bumi hijau itu terdengar tidak ada jeleknya sama sekali. Tapi yang gue kaget adalah, yang gue tidak setuju adalah, mereka membuat yang namanya sistem carbon footprint yang mereka sedang coba terapkan sebenarnya. Di mana sistem carbon footprint ini tujuannya ya, tentu aja untuk mengurangi emisi karbon, untuk mengurangi karbon dioksida yang menyebar di seluruh dunia sehingga bumi kita makin hijau. Semakin tidak ada lagi efek panas dari matahari itu. Panas matahari menjadi berkurang, lalu bumi akan semakin sedikit lebih dingin dan lebih sejuk. Kira-kira seperti itulah. Nah, gimana cara kerjanya carbon footprint ini? Company atau perusahaan yang punya emisi karbon yang besar akan bayar pajak sebagai hukuman. Nah, masalahnya, yang bayar pajak ini siapa? Kan ujung-ujungnya mereka bakal naikin harga supaya kita sebagai konsumen yang bayar. Contoh ya, misalnya, lu akan lebih mahal untuk pakai mobil bensin daripada pakai mobil listrik. Karena bensin emisi karbonnya lebih besar. Kira-kira kayak gitu. Kita semua dipaksa pakai mobil listrik. Dan kalian lihat sendiri mobil listrik sekarang udah seperti apa. Dan gue punya bayangan yang cukup fiksi ya, cukup fiksional gitu. Mungkin aja ya, kalau misalnya emang benar agenda WEF ini bakal terjadi, mobil listrik yang kalian pakai ke depannya itu bakal mati atau nggak bisa menyala kalau kalian belum bayar carbon footprint kalian. Kalian misalnya mau naik pesawat, mau terbang ke luar negeri, itu akan jauh lebih mahal karena pajak itu naik gara-gara carbon footprint tadi. Jadi kita akan sangat terkekang sama negara kita sendiri, dan kalau mau naik bertransportasi itu bakal sangat susah. Apalagi dengan ekonomi yang sekarang, dan kedepannya bakal makin parah lagi karena uang terus dicetak. Lalu akhirnya gue penasaran lah kan, karena kan carbon footprint ini belum begitu banyak yang bahas gitu. Lalu gue mencari, emangnya sistem tracking carbon footprint ini gimana sih? Gimana caranya pemerintah bisa tahu kalau misalnya gue pakai AC lama, lalu gue harus bayar carbon footprint sekian gitu misalnya. Gimana caranya? Apakah pakai identitas? Apakah pakai PLN? Apa gimana? Enggak ternyata. Cara yang paling efektif itu ternyata adalah melalui CBDC, Central Bank Digital Currency, yang pernah gue buat videonya di sebelah sini. Kalian bisa lihat thumbnail yang ini. Oke, bagi nggak tahu CBDC, ini videonya nanti kalian bisa nonton. Dimana semua pengeluaran kita itu bisa di-tracking sama pemerintah via blockchain. Dimana nanti uang kita ya, uang rupiah, itu bakal berubah menjadi rupiah digital sebutannya. Penjelasan CBDC kalian bisa nonton video ini aja. Panjang banget ceritanya soalnya. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam CBDC, pemerintah bakal tahu apa yang kita belanjakan, apa yang kita keluarkan, kita transfer kemana, dan segala macamnya. Kalau sekarang pemerintah nggak tahu. Tapi kalau nanti, ya, bank sentral dan pemerintah itu bisa lihat semuanya secara transparan. Dan ternyata CBDC ini itu bisa didorong, di-push sampai bahkan ada di Indonesia gitu. Wacananya tahun 2025 gitu ya. Tapi sudah ada di Cina, udah ada di mana-mana gitu. Dan bakal di-push ke semua negara. Itu ternyata adalah salah satu agenda dari WEF, ya, World Economic Forum, yang di-push sejak tahun 2019. Dan ini adalah sistem kontrol yang benar-benar disusun sangat rapih. Dengan fasadnya, ya, wajahnya itu pakai kata go green, ya. Don't get it wrong, gue suka go green, tapi not this way. Dan gue juga nggak heran ya kalau misalnya kalian lihat Greta Thunberg itu akhirnya diundang ke World Economic Forum, terus dia keluar-keluar marah-marah gitu, terus tepuk tangannya gede banget. Ya karena dia basically jadi icon climate change aktivis gitu, dan emang sejalan dengan agenda WEF. Basically dia adalah boneka WEF. Well, at least di mata gue sekarang dia jadi boneka gitu. Nah, kita balik ke pembahasan tadi gue di awal mengenai judul You will own nothing and you will be happy. Ya, lu nggak bakal punya apa-apa dan lu bakal senang. Basically ini adalah apa yang terjadi sekarang kalau kalian lihat di sekitar kalian. Ya, inflasi itu meningkat karena uang itu terus dicetak, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat itu menjadi sangat kurang dengan uang yang mereka pegang.
kalian tuh nggak akan bisa beli lagi rumah. Untuk orang-orang Gen Z ya, milenial yang bersusah payah untuk mendapatkan gaji UMR, itu kalian nggak bisa lagi beli rumah. Apa yang terjadi sekarang? Kalian tuh sewa, ya. Kalian nggak punya rumah lagi. Kalau kalian bisa dapat warisan dari orang tua ya bagus lah. Tapi kalian tidak bisa lagi mempunyai sesuatu dari originalnya dari kalian gitu. Udah susah. Kalian juga udah nggak perlu lagi mobil, ya. Nggak punya mobil nggak apa-apa. Kalian bisa sewa aja. Kalian bisa sewa jasanya, pakai transportasi umum, pakai GoCar, pakai Grab, pakai Uber gitu. Tapi enggak Jos, gue punya banyak rumah gitu. Gue punya rumah buat tinggal, gue punya rumah buat investasi, ada rumah buat disewain dan segala macamnya. Ya secara teknis, secara kertas benar lu punya rumah. Tapi kalau pemerintah mau ambil, bisa-bisa aja. Kenapa gue bisa bilang gini? Itu sebenarnya gampang. Tinggal naikin aja pajaknya, properti-properti yang kalian beli dan nggak kalian tinggalin, itu bisa dinaikin nanti pajaknya. Di Indonesia ini belum ada diterapin. Di US ini sudah diterapin. Kalian bakal dengar pajak-pajak yang aneh tentang rumah ya di Indonesia kalau agenda WEF ini nanti masuk. Pajak PBB terutama untuk rumah yang lebih dari satu ya, kalian punya rumah lebih dari satu itu bakal dinaikin rumah keduanya. Gue jamin. Tapi gue nggak tahu kapan. Moga-moga aja nggak terjadi. Moga-moga semua yang gue omongin dari tadi itu halu semuanya. Oke? You will own nothing and be happy, while the rich will own everything and be happier. Oke, di sini gue bakal nyalain Chetty ya, dan kita bisa ngobrol bareng sama dia. Ada beberapa agenda lain yang dari WEF sebenarnya pengen gue obrolin sama dia dan kalian bisa dengar sendiri kira-kira opini dia sebagai AI yang cukup netral dalam tanda kutip itu kira-kira seperti apa. Dan gue mau ingetin dulu ke kalian ya, OpenAI, which is Chetty, itu CEO-nya Sam Altman, itu juga anggota WEF, ya, anggota World Economic Forum. Jadi gue nggak heran kalau misalnya ada beberapa hal yang dia nggak mau langsung jawab atau tiba-tiba dia disensor, ya, gue nggak heran. Tapi kita bakal dengar kira-kira opini dia dari mana. Oke, Chetty, aku punya satu pertanyaan nih tentang satu hal dari WEF, di mana gue pernah baca bahwa mereka ini punya agenda untuk menurunkan populasi manusia. Apakah itu benar? Konspirasi soal World Economic Forum yang ingin menurunkan populasi manusia memang sering dibahas di berbagai forum online. Tapi faktanya tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. World Economic Forum lebih dikenal sebagai tempat bagi para pemimpin dunia untuk mendiskusikan isu-isu global termasuk ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Terkait teori konspirasi, sebaiknya kita selalu kritis dan mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Oke. Sekarang gue tanya kembali ke lu, apakah WEF punya wacana untuk menurunkan angka kelahiran di masa depan? World Economic Forum nggak punya agenda resmi untuk menurunkan angka kelahiran. Mereka lebih fokus pada isu-isu seperti perubahan iklim, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun begitu, diskusi tentang pertumbuhan penduduk memang kadang muncul, terutama terkait dampaknya pada lingkungan dan sumber daya alam. Apakah WEF punya agenda yang secara tidak langsung menuruni angka populasi manusia, terutama bayi-bayi yang baru lahir, entah misalnya dengan agenda-agenda mendorong equality, mendorong agenda feminisme dan segala macamnya, yang sehingga menurunkan angka kelahiran di satu tempat. World Economic Forum memang mendukung My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Itu kan baru gue bilang, pasti disensor. Oke guys, jadi sebenarnya kita udah syuting cukup panjang dan gue udah ngobrol sama Chetty lumayan banyak banget. Cuman jawaban dia tuh selalu muter dan atau enggak di ujung-ujungnya disensor kayak tadi. Jadi tampaknya gue hanya bisa ngasih tunjuk kalian sesingkat itu tentang Chetty karena dia heavily censored tentang WEF ini. Apalagi kalau gue mulai ngomongin yang konspirasi. Gak heran sekali lagi kalau dia disensor karena emang si CEO-nya ini adalah anggota WEF. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi untuk video kali ini ya, human takeover. Jadi Chetty, gue bukan minta maaf, cuman bodo amat sama lu. Cuman kita akan singkirkan dia untuk video kali ini. Bandel sih lu.
Ya udah, jadi gue akan take over dari sini dan gue akan langsung ngomong ke kalian tentang riset yang gue temukan ya. Jadi gue ngomong ini tuh nggak berbasiskan omong belaka, tapi emang gue udah chatting sama dia dari lama, dari semalam sebelum gue bisa bikin video seperti ini. Dan gue juga udah riset dari beberapa website dan gue verifikasi lagi ke dia apakah logika yang gue dapatkan itu sebenarnya benar atau salah. Cuman somehow ketika gue pakai voice mode seperti ini, dia nggak mau jawab. Jadi udah gini. Jadi yang gue temukan adalah WEF ini tuh punya agenda tersembunyi yang lain, yaitu adalah menurunkan populasi manusia di bumi dengan cara membuat angka kelahiran baru itu menurun. Jadi bukan WEF itu punya rancangan untuk menurunkan populasi manusia secara massal tiba-tiba gitu di tahun ini, enggak. Ya, bukan seperti itu. Gue nggak tahu apakah yang tahun 2020 itu, 2019, apakah itu agenda mereka. Gue kurang tahu, cuman kita akan kembali ke situ ntar dalam waktu dekat. Nah, jadi ada dua agenda yang jelas-jelas itu dimasukkan ke dalam WEF ya. Itu ada dua, yaitu gender equality sama reduce inequality ya. Gender equality sama reduce inequality. Ini basically ya, gender equality itu adalah feminisme dan reduce inequality itu adalah rasisme dan LGBT. Ya, cuman gue bakal fokus sama LGBT-nya di sini karena yang rasismenya itu emang bagus, cuman inequality-nya ini yang LGBT itu disusupin sebenarnya menurut gua. Dan feminisme yang gua ngomong di sini adalah feminisme neo ya, neo-feminisme, feminisme modern. Dan gua mau disclaimer dulu sebelum gua ngomong lebih jauh ya. Gua mendukung gerakan feminisme. Maksudnya gimana, Jos? Ya gua mendukung perempuan itu bisa bekerja dan mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Itu basic needs, itu human needs ya. Kalian boleh bekerja dan mendapatkan uang yang sama seperti laki-laki selama kalian menjalankan pekerjaannya sama seperti laki-laki gitu. Bukan karena kalian wanita, kalian kerja lebih sedikit terus gajinya lebih besar. Enggak. Kalau kalian perempuan, kalian bisa bekerja sama seperti laki-laki dan kalian dapetin gaji yang lebih kecil, itu tidak make sense ya. Harusnya kalian dapetin gaji yang sama, setara gitu. Gender equality, sama ya. Itu gue setuju. Tapi kalau misalnya LGBT, gue lebih ke arah tidak setuju dan bodo amat atau netral gitu. Kenapa gue bisa bilang gini? Ideologi yang di kepala gue tuh kayak gini. Gue bodo amat, gue punya teman yang ada gay ternyata gitu. Diam-diam selamanya dia gay, ya gue bodo amat. Dia mau homo kayak mau kayak gimana, serah. Bukan masalah gue, tapi jangan maksa gue jadi gay. Jangan maksa anak-anak gue atau generasi masa depan untuk berubah menjadi gay, untuk potong alat kelaminnya terus tiba-tiba jadi cewek gitu. Enggak seperti itu. Kalian mau jadi gay, silahkan. Kalian mau jadi homo, mau jadi banci, silahkan, gue gak masalah. Tapi yang gue tidak suka adalah ketika kalian memaksa kita semua untuk menjadi gay, itu gue tidak setuju ya. Itu opini gue. Kalian mau benci gue, bodo amat ya. Yang ada di WEF ini adalah LGBT itu mengurangi jelas-jelas ya populasi di masa depan. Cewek suka sama cewek, cowok suka sama cowok. Tapi kalau masalah yang feminisme, kenapa gue ada sebut feminisme di sini? Ini gue ambil dari artikelnya WEF langsung ya. Mereka menyatakan bahwa di satu daerah yang menjalankan naratif feminisme ini atau satu daerah yang mempunyai feminisme yang cukup kuat itu somehow punya birth rate atau angka kelahiran baru yang lebih menurun. Kalau yang bisa gue kaitin adalah orang-orang ini, perempuan-perempuan ini akan jadi lebih fokus sama karirnya dibandingkan untuk berkeluarga, dibandingkan menjadi ibu rumah tangga atau harus ngurusin hal yang lain gitu, harus ngurusin anaknya sementara dia juga harus bekerja di luar sana. Dia sudah dapat euforia dari karirnya sehingga dia memilih untuk tidak mengandung dan melahirkan seorang anak dan harus ngurusin anak itu secara seumur hidup dan meninggalkan karirnya. Kira-kira dalam tanda kutip seperti itu. Ataupun para pria jadi tidak pede sama perempuan-perempuan yang punya pekerjaan yang punya gaji lebih tinggi. Cuman ya ini beda cerita lagi lah. Tapi kurang lebih kalian nangkep maksudnya ya. Ketika feminisme, neo-feminisme itu dijalankan, somehow angka kelahiran di tempat itu menjadi berkurang. Kalian boleh tulis teori kalian di dalam komen, gue mau lihat juga teorinya. Ini bisa merambah ke banyak sekali hal ya. Cuman itu data yang gue temukan cukup unik ketika mereka mendorong feminisme dan LGBT ini. Dan kalian perlu tahu, LGBT ini dan feminisme ini agendanya itu udah dari lama banget, dari 2010-an gitu, udah lama banget. Dan khusus yang LGBT itu sebenarnya kalian bisa lihat bahkan semenjak Presiden Barack Obama sudah masuk menjadi Presiden US gitu. Dan bahkan ini ada ya footage-nya itu dia ngasih pengumuman bahwa akhirnya pernikahan LGBT
diberlakukan di US secara sah. This morning, the Supreme Court recognized that the Constitution guarantees marriage equality, that all people should be treated equally, regardless of who they are or who they love. This ruling will strengthen all of our communities by offering to all loving same-sex couples the dignity of marriage across this great land. Dan somehow agenda ini, ya, kedua agenda ini itu disuntikkan secara terang-terangan, secara gila-gilaan, secara masif semua di sosial media. Itu melalui masa-masa tahun 2019 kemarin, ya, masa-masa kita semua di rumah, di mana kita semua hanya menonton TikTok, Instagram, YouTube gitu, hanya main sosial media doang. Kita semua kayak dicuci otaknya dengan memasukkan ideologi-ideologi seperti ini. Dan ini membuat gue berpikir, apakah yang kemarin itu adalah salah satu ide dari WEF untuk menyuntikkan ideologi ini, supaya melalui pencucian otak massal ini selama 2 tahun itu akhirnya manusia generasi masa depan itu semakin berkurang jumlahnya. Ini teori yang lebih liar lagi, teori yang berbeda lagi, cuman ya tapi setidaknya kalian paham pikiran gue itu ngarahnya kemana, oke? Tapi kembali lagi, gue dulu tuh selalu bertanya, tujuannya ini tuh apa? Kenapa mereka mau menurunkan angka kelahiran di masa depan? Apa tujuannya? Apakah supaya bumi kita lebih hijau sehingga karbon emisi itu semakin lebih kecil? Make sense ya, make sense. Apakah supaya tidak banyak yang membuang sampah sembarangan segala macam gitu? Ya make sense lah dalam tanda kutip. Cuman setelah gue temukan, itu ternyata jawabannya lebih sinister atau lebih distopia daripada yang gue bisa pikirkan. Latar belakang kenapa mereka mau melakukan ini adalah karena mereka sedang menciptakan gap sebesar-besarnya, di mana yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Mereka mau menciptakan sebuah kota utopia, negara-negara utopia, di mana situ udah orang-orang elit aja, orang-orang kelas atas aja di sana. Gak usah ada orang-orang miskin. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaan baru. Kenapa emangnya kalau mereka mau buat kayak gitu? Kenapa miskin gak boleh masuk gitu dan segala macamnya? Ya kalian perlu tahu, mereka menciptakan gap ini itu dengan cara mereka menaikkan inflasi, which is hanya orang-orang bank yang bisa melakukan ini. Dan kalian perlu tahu juga, orang-orang WEF itu banyak sekali orang bank. Ya basically, bahkan bank sentral juga ada di sana. Ya bank sentral Eropa itu ada di sana. Dan bank-bank raksasa seperti JP Morgan itu ada di WEF. Dia anggota WEF. Dia akan bikin gap sebesar-besarnya dan akhirnya juga harus bersaing sama AI segala macam. Orang ini akan demo pasti, ya. Orang-orang menengah ke bawah ini yang basically tidak punya uang itu akan demo besar-besaran dan akan memperkeruh suasana. Dan gimana caranya untuk mematikan mereka diam-diam tanpa mereka tahu? Yaitu adalah membuat mereka menjadi tidak nyaman atau semakin susah untuk berkembang biak. Mereka menciptakan inflasi besar-besaran dan ini juga terjadi ketika tahun 2019 kemarin. Jadi ketika tahun 2019 kemarin, ketika kita semua diam di rumah, itu banyak sekali hal terjadi di luar. Mulai dari agenda-agenda yang tadi gue bilang, terus mereka juga mencetak uang luar biasa banyak yang sekarang inflasinya itu terasa sampai sekarang di tahun 2024. Ini tuh membuat orang-orang menengah ke bawah menjadi malas atau menjadi berpikir ulang untuk mau punya anak. Orang-orang zaman sekarang ya, Gen Z atau milenial, kalian boleh komen di bawah apakah kalian setuju dengan gue. Apakah kalian sekarang mulai berpikir, apa gue child free aja ya? Apa mendingan gue gak usah punya anak, mendingan ya udah gue menikah aja, tapi mungkin anak gue udah kucing sama anjing aja gitu. Atau misalnya tadi kalian berpikir mau punya 3 anak, udah 1 aja cukup deh, gak usah banyak-banyak gitu. 1 aja, gak usah 2, 1 anak tunggal aja. Kira-kira seperti itu. Kenapa kalian bisa berpikir seperti ini? Karena kondisi ekonomi yang kalian hadapin sekarang. Yang dulu mungkin ya keluarga nyokap bokap kalian itu, mungkin papamu bisa bekerja, emak lu mungkin bisa rumah tangga aja gitu, ngurusin rumah tangga. Karena penghasilan dari satu sumber aja cukup. Sekarang nggak bisa. Itu harus dua-duanya bekerja. Kalau misalnya mereka benar-benar orang menengah ya, pemasukannya dari satu kepala itu nggak cukup. Harus dari 2 kepala untuk bisa menghidupi satu keluarga sekarang. Dan berpikir untuk punya anak gitu, itu menjadi satu hal tantangan baru yang orang-orang jadi mikir 2-3 kali, apa gue punya anak atau enggak gitu. Kalian bisa konfirmasi coba di komen. Tapi di saat yang bersamaan gitu, kalian perlu pikir, apakah triliuner di sana yang punya duit banyak banget itu berpikir, apa gue punya 1 anak aja ya, apa gue child free aja ya supaya karbon emisinya berkurang gitu di dunia. Enggak, mereka bodo amat. Mereka mau punya anak bodo amat gitu. Mereka mau punya banyak anak gitu. Ya, cetak anak. Mereka cetak anak tuh kayak bikin duit gitu. Mereka mau punya anak berapapun banyak itu, terserah mereka bisa bayar gitu, nggak masalah. Sementara kita berpikir itu bukan karena anak itu susah ngaturnya, bukan ya. Anak itu mahal, as simple as that. Jadi itu teman-teman yang bisa gue sharing ke kalian. Mungkin kalau dari yang tadi si Chetty ya, itu
mungkin nggak bisa jawab karena dia itu memberikan fasad yang bagusnya mengenai WEF. Tapi kalau dari hasil riset pribadi gue, yang gue temukan itu banyak sekali agenda di belakang yang terdengarnya busuk, tapi di depannya bagus dari WEF. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian tidak setuju dengan gue? Apakah kalian berpikir bahwa WEF ini adalah sebuah organisasi yang pure 100% adalah untuk menyelamatkan dunia dari kegagalan manusia? Kalian boleh tulis di komen apakah kalian setuju atau enggak ya. Gue mau baca komen kalian karena menurut gue komen itu bisa menjadi ruang diskusi yang sehat dan tempat yang menarik untuk membaca pikiran kalian semua. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Kita sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Di tahun 1815, satu kejadian di Eropa ngebuka jalan buat lahirnya legenda paling gelap soal keluarga Rothschild. Tepatnya di hari Perang Waterloo, ketika Inggris dan Prancis bertarung hidup dan mati. Nathan Mayer Rothschild, bankir asal London, dapat kabar duluan bahwa Napoleon itu sebenarnya kalah. Tapi bukan yang ngumumin ke publik, dia malah datang ke bursa saham dan mulai jual semua asetnya. Dan apa yang terjadi sama pasar? Reaksi mereka adalah panik. Semua orang berpikir bahwa Inggris itu kalah dan saham jatuh bebas. Dan di detik-detik terakhir, Rothschild balik beli semua saham itu dengan harga yang sudah sangat murah. Beberapa jam kemudian, kabar kemenangan Inggris beneran diumumin dan kekayaan keluarga Rothschild itu meledak dalam waktu semalam. Kisah ini selalu menjadi titik awal dari semua teori mereka sampai sekarang. Tapi bukan cuman karena mereka kaya, tapi karena kelihatannya mereka bisa ngatur informasi dan chaos demi keuntungan. Dari sana, Rothschild mulai ngembangin jaringan bank internasional dan yang lebih serem, mereka bukan cuman danai negara aja, tapi mereka danai kedua sisi perang. Inggris dapat pinjaman, Prancis itu juga dapat pinjaman. Siapapun yang kalah ataupun yang menang, keluarga ini tetap duduk di atas. Termasuk di Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Nama Rothschild selalu sering disebut sebagai sumber dana yang netral. Bahkan sistem bank sentral modern pun ini nggak bisa lepas dari jejak mereka. Dari Inggris, Austria, Jerman, sampai cikal bakal Federal Reserve di Amerika, nama Rothschild selalu muncul sebagai pelindung, pendiri, atau penasehat bayangan. Dan semua itu dilakukan dengan cara yang tersembunyi. Gak ada panggung, gak ada wawancara, tapi hasilnya kerasa sampai sekarang. Keluarga Rothschild ini tuh ngadain sebuah pesta yang gak pernah muncul di media utama. Ya, tapi ketika foto-foto ini bocor ke publik, pesta ini langsung jadi salah satu simbol paling ikonik dari sisi tergelap elit dunia. Nama resminya adalah The Surrealist Ball. Tapi buat sebagian orang, ini tuh bukan sebuah pesta. Ini adalah ritual yang disamarkan. Lokasi tepatnya adalah di Château de Verrières, salah satu properti Rothschild di Prancis. Para tamu itu datang ke sana itu pakai kostum yang surrealis dan aneh-aneh semuanya. Dan ini bukan kostum sembarang kostum. Ada yang pakai topeng rusa bertanduk kristal, ada yang pakai gaun penuh dengan darah, ada yang pakai ya kostum-kostum kayak mata boneka yang pecah segala macam. Bahkan kepala hewan yang dijadiin hiasan kepala itu juga ada. Meja makan itu didekorasi pakai badan patung manusia, ada potongan kepala boneka juga di sana, dan ada lilin-lilin yang dibentuk kayak tengkorak yang meleleh. Yang lebih nggak masuk akal lagi adalah undangan pesta ini itu ditulis terbalik. Jadi kalian harus baca undangan ini di tahun 1972. Dan ini bukan sekedar gaya aja menurut beberapa orang. Dalam dunia okultisme, tulisan terbalik adalah simbol dari ritual inversi atau pemujaan dengan membalikkan realitas. Kebajikan jadi kejahatan, terang jadi kegelapan, sakral jadi profan, dan segala macamnya. Semua prinsip itu dipakai dalam ritual Luciferian. Dan tamu-tamunya pun bukan orang-orang sembarangan juga. Ada Salvador Dali, ya, ini adalah seniman surrealis yang dikenal obsesif sama simbol-simbol mistik. Ada juga Marina Abramovic, ya, yang belakangan itu dikenal publik karena spirit cooking dan performa berbau pemanggilan entitas gitu. Ya, mereka semua itu berkumpul di satu meja makan, di satu malam, di satu tempat yang dikuasai oleh keluarga Rothschild. Buat sebagian orang ini mungkin cuman pesta yang absurd aja, tapi buat para peneliti simbol dan peneliti teori alternatif, ini adalah bentuk reenactment atau pengulangan simbolik dari ritual pemujaan. Pesta ini tuh jadi kayak semacam blueprint lah untuk Illuminati parties yang belakangan ini muncul di dunia hiburan. Dan yang bikin semuanya makin gak wajar adalah detail-detail yang kelihatannya kecil tapi sebenarnya tuh mengandung makna paling mendalam.
Di mana ya, salah satu contohnya adalah jamuannya itu disusun membentuk lambang pentagram bersilang bintang Daud. Nama Rothschild itu sebenarnya bukan nama keluarga asli. Nama itu dipilih, itu disusun, itu namanya dirancang. Asal kata ini itu berasal dari bahasa Jerman yang gua nggak bisa pronounce ya. Jadi suaranya adalah Zum roten Schild. Zum roten Schild. Yang artinya adalah perisai merah. Dan yang bikin merinding, perisai merah itu bukan sekedar warna. Ya, di depan rumah keluarga Rothschild di Frankfurt dulu tergantung suatu simbol besar. Ya, ada bintang 6 sisi berwarna merah. Bukan salib, bukan lambang kerajaan, tapi simbol yang dikenal dalam teks kuno sebagai Seal of Solomon. Dan di dunia mistik dikenal juga sebagai lambang pemanggilan. Simbol ini kemudian jadi kontroversial karena diadopsi dalam berbagai lambang resmi, termasuk bendera di negara yang kalian tahu nama negaranya apa. Oke. Tapi jejak pertamanya itu justru muncul di properti pribadinya Rothschild lebih dari 2 abad sebelum negara tersebut berdiri. Selain itu, logo resmi keluarga Rothschild ini punya satu elemen lain yang sering dianggap biasa, tapi di dunia okultis itu punya arti yang sangat dalam, yaitu adalah 5 anak panah yang diikat jadi satu. Kalau secara versi resminya, ini adalah simbol persatuan 5 bersaudara Rothschild yang menyebar di 5 kota besar di Eropa. Tapi di teori konspirasi, simbol ini tuh ditafsir sebagai penguasaan atas 5 benua utama. Oke? 5 panah itu sama dengan 5 benua, 1 ikatan sama dengan 1 kendali, 1 dinasti, 1 otak, 1 tujuan. Dan simbol yang paling sering dikaitkan dengan keluarga ini itu bukan lambang kerajaan dan juga bukan lambang agama, tapi justru lambang yang ada di teks-teks kuno yang dihubungkan dengan dewa Moloch, entitas pengorbanan, penghisap energi anak manusia. Dan kalian tahu simbol dewa Moloch itu simbolnya apa? Bintang 6 sisi, simbol heksagram. Simbol heksagram merah itu sudah dipajang di rumah Rothschild sejak tahun 1700-an, 2 abad sebelum muncul bendera satu negara. Yang kalian tahu negara apa itu. Banyak yang menganggap bahwa Rothschild itu cuman pengusaha kaya. Tapi di balik tumpukan uang dan jaringan perbankan yang mereka punya, ada teori yang jauh lebih gelap. Rothschild bukan sekedar kapitalis, tapi juga penjaga gerbang spiritualitas kegelapan. Sekali lagi, kita di konten stigma ya guys, skeptik bersama. Salah satu sumber yang paling sering disebut di kalangan teori ekstrim ya adalah dokumen yang bertajuk The Satanic Rothschild Dynasty, yang isinya tuh sama sekali nggak main-main. Di situ tuh Rothschild disebut sebagai bagian inti dari Council of 13. Ya, sekelompok darah bangsawan yang diklaim udah ribuan tahun mengendalikan dunia dari balik tirai. Mereka tuh cuman bukan kaya, tapi mereka punya misi spiritualitas yang jauh lebih dalam. Mereka tuh ngejaga koneksi antara manusia dan entitas gelap supradimensi, kata mereka. Nama-nama kayak Freemason, Illuminati, sampai Bilderberg Group, ini semuanya dituduh cuman jadi perpanjangan tangan dari council ini aja. Rothschild itu berdiri sebagai penyandang dana utama dan juga pengatur agenda. Ada catatan sejarah yang nunjukin kalau keluarga Rothschild itu aktif di logo Freemason Frankfurt sejak awal 1800-an. Tapi yang bikin merinding adalah isi dari satu dokumen Masonik kuno dari Jerman yang secara implisit, bukan eksplisit, itu nyebut Frankfurt Jewish Masons ingin mendirikan Republik Dunia. Dan dari sinilah lahir dugaan besar Freemason udah disusupin dan arah spiritual mereka itu udah diubah dari organisasi filsuf jadi organisasi ritualis, dari pembawa pencerahan jadi kanal bagi entitas yang gak kelihatan. Gak berhenti di situ juga, Rothschild juga disebut sebagai sebuah entitas yang terlibat dalam agenda Bohemian Grove. Ini adalah sebuah pertemuan tahunan para elit dunia di tengah hutan California. Di sana mereka ngadain ritual di depan patung burung hantu raksasa. Sounds very science fiction atau cerita fiksi ya, tapi ini yang gue dapatkan dari internet. Simbol dari dewa kuno yang disebut sebagai Moloch. Upacara itu dikenal sebagai cremation of care, dan menurut teori tertentu ya, itu adalah ritual pemindahan beban moral lewat pengorbanan simbolik. Moloch, dewa kuno yang muncul di kitab suci, di teks pagan Timur Tengah, dan dalam setiap teori pengorbanan manusia.
biasanya digambarin sebagai makhluk setengah manusia setengah banteng, atau kandang sebagai burung hantu raksasa. Ini adalah sebuah entitas yang haus darah yang menerima tumbal berupa anak hidup-hidup. Di dunia konspirasi modern, Moloch itu bukan sekedar sebuah legenda. Dia ini dianggap sebagai satu entitas yang masih aktif sampai sekarang. Dan salah satu tempat yang paling terkenal yang diduga jadi altar pemujaannya adalah di tengah hutan California tadi itu, di Bohemian Grove. Di sana, setiap tahun, elit dunia dari berbagai negara itu berkumpul. Mulai dari presiden, CEO, bangsawan, bahkan figur militer itu berkumpul bersama di sana. Mereka duduk mengelilingi patung raksasa burung hantu yang tingginya itu sekitar 12 meter. Lalu melangsungkan ritual yang dikenal sebagai cremation of care. Ya, ini adalah objek berbentuk bayi atau boneka anak-anak dibakar langsung di sana. Sambil mereka tuh bernyanyi-nyanyi mantra-mantra yang katanya cuma simbol doang. Tapi banyak yang bilang itu bukan simbol ya, itu adalah representasi ritual tumbal. Dan siapa yang sering menjadi penyumbang terbesar dari acara tertutup ini? Rothschild. Dari sini berkembang teori yang lebih liar dan lebih mengerikan lagi. Ya, perang, bencana, pandemi, semua itu bukan kejadian alami, tapi pengorbanan massal. Tumbal modern buat ngasih energi ke entitas supernatural. Karena semakin banyak orang yang is dead gitu, semakin besar juga ketakutannya. Dan juga semakin kuat energi yang bisa ditarik oleh sekte-sekte gelap buat memperpanjang kekuasaan. Bahkan ada tuduhan juga kalau Rothschild ini terlibat dalam proyek-proyek kayak misalnya HAARP, ya, geoengineering, dan cloud seeding. Bukan buat iklim, tapi buat bikin cuaca ekstrim yang ngarah ke kehancuran. Karena kehancuran dalam tradisi okultisme tertentu itu dianggap sebagai bentuk pembukaan portal, gateways to other side. Yang bikin semuanya makin aneh adalah bentuk dari properti-properti milik Rothschild itu sendiri. Beberapa kastil tua yang mereka punya itu punya ruang bawah tanah yang punya arsitektural nyambung sama desain altar pemanggilan dalam sebuah teks magis abad pertengahan. Buat banyak orang itu cuman properti kuno. Tapi buat mereka yang mendalami struktur okultis, itu jelas-jelas sebuah tempat ritual aktif. Setelah semua perang, semua krisis, semua pesta misterius, ya, dan simbol-simbol gelap yang berserakan di berbagai sudut dunia sana, satu hal tetap yang gak pernah berubah. Keluarga Rothschild itu masih ada. Nama mereka itu udah gak sering muncul lagi di media sama sekali. Gak lagi nongol di daftar-daftar orang terkaya di dunia. Di Forbes itu Rothschild itu udah gak kedengaran sama sekali. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena kekuasaan paling berbahaya itu bukan di tempat yang paling kelihatan, tapi di tempat yang paling nggak bisa disentuh. Hari ini, sebagian keluarga Rothschild masih punya posisi di berbagai lembaga keuangan dunia. Tapi selain itu, mereka juga diam-diam jadi donatur proyek-proyek filantropi global. Dari misalnya perubahan iklim, kontrol populasi, sampai reformasi sistem keuangan digital. Ya, ini adalah semuanya agenda WEF sebenarnya. Semuanya dikemas lewat yayasan, lewat organisasi, lewat konsorsium yang kelihatan itu seperti netral. Tapi teori yang beredar bilang semua itu cuman ya kemasan aja lah. Mesin utama mereka itu tetap berjalan di bawah permukaan, lewat jaringan yang simbolik, lewat kelompok yang rahasia, lewat struktur bayangan yang gak tercatat dimanapun. Dan yang paling nyeremin adalah gak ada yang bisa mastiin siapa sebenarnya yang pegang kendali. Apakah Jacob Rothschild beneran udah mati? Atau cuman berpindah aja menjadi Rothschild yang berbeda? Apakah Council of 13 masih aktif? Atau udah naik ke dimensi lain gitu, kita gak tahu. Dan fakta yang paling keras itu justru muncul dari laporan pengawasan digital yang bocor ke publik lewat jalur anonim. Di laporan itu disebut ada jaringan global yang sangat kuat, bergerak lintas negara dan punya akses ke lebih dari 48 lembaga berpengaruh dunia. Nama resminya apa? Nggak ada namanya. Kita cuma tahu mereka exist, tapi nggak ada namanya sama sekali. Tapi jejak dananya itu mengarah ke satu nama tua yang sejak awal berdiri dalam diam, dan nama itu adalah Rothschild. Dan menurut data bocoran lembaga pengawasan tadi, sebagian besar tidak punya registrasi publik. Di era digital ini, gue percaya bahwa elit global lagi mainin peran besar buat ngatur kehidupan kita di masa depan. Mereka udah nyusun strategi dari belakang layar buat bikin sistem di mana kita bakal tunduk total sama aturan mereka tanpa kita sadari sama sekali.
Bayangin aja, setiap kali kita mau ngelakuin sesuatu, setiap data yang kita serahin, semuanya tuh jadi bagian rencana besar yang mereka udah buat untuk ngontrol kehidupan kita. Elit ini tuh nggak kerja terang-terangan ya, mereka ini nyusun beberapa langkah besar buat bikin dunia kita tuh sepenuhnya di bawah kontrol mereka ini. Konspirasi yang akan gue bahas di sini tuh mulai dari tentang identitas digital, manusia sebagai komoditas, amnesia finansial, human downgrade, dan program keluarga abadi. Selamat datang di segmen Stigma, yaitu Skeptik Bersama. Sebuah segmen di channel ini yang konteksnya tuh lebih ke arah entertainment. Kita bakal bahas 5 konspirasi yang udah gue kumpulin, dan ini juga based on data. Tapi sekali lagi, karena ini adalah segmen Stigma, take it as a grain of salt. Elit global udah mulai pakai identitas digital di berbagai negara buat ngawasin dan ngatur kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuman kartu ya, bukan cuman kartu identitas kayak KTP gitu, tapi juga data-data pribadi kita kayak misalnya kesehatan, keuangan, sampai kebiasaan kita sehari-hari. Sistem ini dimulai dari negara besar ya, kayak misalnya India yang punya program namanya Aadhaar, proyek identifikasi digital terbesar di dunia pada saat ini. Di sini data pribadi yang disimpan itu mulai dari sidik jari, foto wajah, sampai pemindaian iris mata. Jadi mata kalian itu di-scan. Nah, elit global ini itu mengumpulin semua informasi ini. Jadi mereka bisa tahu dan ngatur semua gerak-gerik kita. Terus ada juga di China, dan sistem ini tuh udah di-upgrade lagi sebenarnya, udah dari lama. Kalau kalian tahu ya, apalagi teman-teman yang tinggal di negara China mungkin boleh bantu dengan komen di bawah. Di China ini itu ada satu program namanya kredit sosial atau social credit. Kalian mungkin pernah dengar juga ini di internet ya. Sistem ini tuh ngasih skor ke setiap orang berdasarkan aktivitasnya mereka. Mulai dari cara bayar tagihan sampai interaksi di sosial media. Jadi semuanya tuh dinilai apakah punya skor yang rendah ataupun skor yang tinggi. Ini tuh kayak persis kayak di filmnya Black Mirror di Netflix. Got one for everyone actually. Still a bunch of them for grabs. Thank you. Kalau kalian pernah nonton filmnya. Jadi apapun yang kalian lakuin itu tuh dicek sama pemerintah. Bahkan sekarang sudah diintegrasikan dengan AI dari CCTV yang ada di jalan. Kalau kalian misalnya contoh menyeberang jalanan ya, tapi dengan ketika lampu lagi merah itu kan akan dipotong skornya. Kira-kira kayak gitu. Kalian bisa kena sanksi setiap kali kalian melanggar sesuatu. Dan sanksinya ini apa aja? Contoh misalnya, kalian nggak bisa lagi yang namanya pakai transportasi umum, atau bahkan kehilangan akses untuk kalian bisa kerja. Jadi identitas digital ini itu dipakai untuk milah-milih ya, siapa yang dianggap pantas dan siapa yang enggak untuk bisa mendapatkan sesuatu. Mungkin aja kalian punya uang gitu, tapi skor identitas digital kalian rendah, kalian mungkin nggak akan bisa beli rumah. Kalian mungkin nggak akan bisa tinggal di satu perkotaan besar. Kalian mungkin tidak akan diperbolehkan untuk beli mobil, atau bahkan naik pesawat untuk ke luar negeri bahkan juga tidak diizinkan. Dalam sistem ini, elit itu bisa ngatur siapa yang layak punya akses ke fasilitas penting dan siapa yang bakal dikesampingkan. Kita sebagai masyarakat umum itu diatur lewat data yang mereka simpan. Dan buat orang yang nggak nurut ya, akses ke layanan kesehatan dan perbankan ini juga bakal diblokir. Lalu yang kedua adalah komodifikasi kehidupan manusia atau data manusia sebagai obligasi yang diperjualbelikan. Kalian perlu tahu ya, di zaman sekarang itu data itu bukan cuma lagi sebagai informasi, tapi udah kayak emas digital lah buat para elit di luar sana. Mereka nggak lagi ngelihat kita itu sebagai manusia, tapi lihat kita itu sebagai produk yang datanya itu bisa diperjualbelikan buat keuntungan mereka sendiri. Kalian perlu tahu ya, kalau kalian pakai sosial media ya, setiap hari kalian pakai Facebook, pakai Instagram, pakai TikTok ya, aplikasi gratis yang kalian pakai itu, kalian tuh harus mikir, kenapa produknya itu bisa gratis? Kenapa produk secanggih itu, ya mereka bikin server, mereka punya kantor, mereka punya pegawai, itu bisa kalian pakai secara gratis aplikasinya. Artinya produknya siapa? Produknya adalah orang-orang yang pakai aplikasi itu. Kita sendiri produknya. Kita memberikan data kita memberikan interest kita memberikan aktivitas kita di dalam platform itu, dan mereka tahu, oh kita sukanya ini, oh kita nggak sukanya ini. Data-data itu mereka perjualbelikan kepada siapa? Kepada perusahaan yang akan membayar mereka untuk ads, untuk iklan.
Makanya perusahaan-perusahaan ini, aplikasi yang kita pakai, itu semuanya ada iklan di dalamnya. Setiap gerakan kita belanja online ya, bahkan sampai kita berangkat dari satu rumah ke lokasi tujuan, itu juga didetek sama mereka semua. Kalian pakai Google Maps, kalian kira itu gratis? Enggak, kalian produknya. Itu semua sekarang udah jadi bahan dagangan di pasar data global yang dikuasai sama segelintir orang aja, sudah dimonopoli. Kita ambil contoh kasus yang paling terkenal aja, yaitu skandal Cambridge Analytica. Tahun 2018 ya, ini terbongkar kalau data lebih dari 87 juta pengguna Facebook ya, itu dipakai tanpa izin untuk manipulasi data politik. Data-data ini itu dipakai buat bikin profil psikografis pengguna. Jadi mereka ini tahu secara detail kepribadian kita dan mereka bisa targetin iklan politik biar kita itu milih kandidat tertentu. Literally, kalau kalian punya uang, kalian punya kuasanya gitu. Dan Cambridge Analytica ini itu cuman puncak gunung esnya aja di luar sana. Jadi kalau kalian tahu ya, gunung es itu yang kelihatan tuh cuman kecilnya doang, padahal bawahnya tuh luar biasa besar. Cambridge Analytica ini tuh ini mungil banget sebenarnya. Ada perusahaan-perusahaan besar lainnya di luar sana yang mainin data kita itu dengan skala yang jauh-jauh lebih besar lagi. Terus juga ada ya, Palantir namanya. Ini adalah perusahaan raksasa yang bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan-perusahaan besar buat ngumpulin dan analisis data pribadi kita. Bahkan kalian sendiri nggak pernah dengarkan nama perusahaannya. Setiap kebiasaan kecil yang kita lakuin ya, kayak misalnya lokasi atau hobi belanja apa, ya itu punya nilai di pasar ini. Palantir ini juga nggak main-main. Mereka bener-bener fokus pakai data buat berbagai keperluan, termasuk buat ngatur dan ngebaca kehidupan orang banyak di seluruh dunia. Buat para elit ini, hidup kita itu udah kayak produk digital yang bisa dijual kapan aja. Setiap klik yang kita lakuin di HP ataupun di komputer, itu setiap pembelanjaan apapun yang kita bayar, atau bahkan lokasi yang kita kunjungin, ya itu semua dihitung udah kayak obligasi. Yang nilainya tuh bisa mereka mainin di pasar data. Nilai kita di mata mereka itu nggak lebih cuman dari angka keuntungan aja. Cuman dilihat sebagai cuan doang gitu. Walaupun kita nggak punya uang, tapi data-data kita itu semuanya jadi uang buat mereka. Makin banyak data yang kita hasilkan, makin tinggi juga nilai pasar kita. Dan makin banyak pula uang yang mereka hasilin dari data pribadi kita ini. Dari semua kegiatan kita, itu semua jadi uang buat mereka. Kehidupan kita itu udah jadi barang dagangan di pasar data. Bahkan tanpa seizin kita, atau bahkan tanpa sepengetahuan kita. Lalu yang ketiga, program amnesia finansial. Ya, ini adalah sebuah program untuk meriset ekonomi dengan menghapus catatan utang. Utang dunia sekarang udah jadi sangat gila ya. Kalian bisa lihat sendiri, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah negara kita lah. Negara kita sebenarnya utangnya tuh masih relatif sehat dibandingkan relatif dengan GDP-nya. Kalau kalian lihat utangnya US ya, 35 triliun dolar, itu gimana cara bayarnya? Dan kalau kita ngeliat dari utang global ya, pada tahun 2023, utang global itu mencapai lebih dari 300 triliun dolar ya. Dan ini tuh gak cuman bikin Indonesia aja pusing, itu semua negara pusing. Dan beberapa negara tuh nyaris bangkrut, bahkan beberapa negara sudah bangkrut. Dan elit global yang punya kendali atas hampir semua aset besar, ini ngelihat sebagai kesempatan buat ngebangun ulang ekonomi sesuai kehendak mereka sendiri. Disinilah mereka mulai ngerancang sesuatu yang disebut sebagai program amnesia finansial. Ya, khusus bagian ini, gue mengharapkan kalian melihat ini sebagai grain of salt aja. Belum tentu ini bakal dilakuin. Tapi ini sudah ada di pikiran mereka. Di permukaan, program ini tuh kelihatan kayak solusi buat meringankan beban utang dunia. Kalian bayangin aja, kalau tiba-tiba semua utang itu dihapus. Di-reset, diketik. Semua setuju utang dihapus. Kedengarannya enak ya, kedengarannya bagus gitu. Tapi ingat dulu, program ini tuh nggak cuman buat ngehapus utang, tapi juga ngasih mereka itu kontrol penuh atas sistem ekonomi yang baru. Jadi setiap ada utang yang dihapus, ya, itu dengan syarat kepemilikan pribadi kita bakal di-reset juga. Jadi semua properti, tabungan, dan aset berharga itu bakal diubah statusnya menjadi akses sementara. Jadi uang kalian, aset kalian punya rumah, itu jadi bukan punya kalian lagi, tapi ditulis sebagai akses sementara. Kalian kayak dapat akses sementara aja ke properti-properti kalian. Dalam program ini, kita nggak lagi punya properti sendiri. Kita jadi penyewa, ya, dimana elit global itu yang nentuin aturan mainnya kayak gimana. Kalian mau mengakses sesuatu ya, tergantung izin mereka juga. Kalian bayangin aja, kita harus hidup dalam sistem di mana semua yang dulunya itu kita miliki, sekarang cuman diizinkan untuk dimiliki atau dipakai.
Dan itu semua sesuai dengan aturan yang udah mereka tentuin. Sebenarnya pola ini tuh udah pernah terjadi ya di tahun 2008 sebenarnya. Dimana pada saat itu bank-bank besar itu tiba-tiba kolaps. Tapi nggak lama kemudian ya, pemerintah dengan temanannya yaitu Bank Sentral itu ngasih bailout ke mereka. Jadi utang mereka itu dilunasi pakai uang pajak rakyat. Bank yang salah, dilunasinya pakai apa? Pakai uang pajak rakyat. Sementara publik pada saat itu tetap menderita. Dan skema bailout ini adalah template yang akan mereka pasti pakai lagi di program amnesia finansial. Cuman kali ini mereka nggak cuma nyasar koperasi besar aja, tapi semua orang. Lalu kita masuk yang keempat, yaitu adalah agenda human downgrade, yaitu adalah penggantian manusia dengan AI di dalam ekonomi. Langkah berikutnya yang akan dilakukan sama elit global ini adalah mengganti manusia dengan AI dan teknologi otomatis. Mereka nggak sekedar ngelihat AI ini tuh sebagai teknologi biasa aja. Seperti yang udah gue gaungkan berkali-kali di channel ini ya, AI itu pasti 100% akan menggantikan pekerjaan manusia. Tinggal kita lihat aja pekerjaan mana dulu yang akan digantikan. Mereka ini melihat AI itu sebagai alat buat nurunin peran kita di dalam ekonomi. Dengan agenda ini manusia nggak akan lagi dibutuhin buat jadi pekerja. Dan elit global bisa ngontrol sistem yang udah diatur sama siapa? Sama mesin. Kalau kita lihat di sektor retail ya, di China gitu, makanan cepat saji dan logistik itu banyak banget perusahaan yang udah mulai mengganti tenaga manusia dengan mesin otomatis. Atau mungkin yang paling terkenal, yang paling di mana-mana videonya yaitu Amazon ya. Mereka sudah punya toko tanpa kasir yang seluruh prosesnya itu dikontrol sama siapa? Sama AI. Bahkan di McDonald's ya, di beberapa tempat itu udah pakai kios otomatis yang buat gantiin pegawainya. Mesin-mesin ini tuh nggak cuman efisien, tapi juga nggak pernah protes soal gaji atau hak-hak kerja. Bikin elit global itu punya kendali penuh tanpa harus ngadepin perlawanan. Buat teman-teman yang nonton ini, yang tinggal di US atau di negara maju, kalau kalian nelpon bank, mungkin di US lah, lebih ke US. Kalau kalian nelpon bank, itu yang ngangkat teleponnya siapa? AI atau manusia? Coba jawab di komen. Dan ini tuh mungkin banyak orang berpikir ya, karena setiap kali gue bikin video kayak gini tuh, dimana AI akan menggantikan pekerjaan manusia, orang-orang tuh selalu bilang, lah jadi ntar manusia-manusia di bawah itu bakal kayak gimana? Orang-orang menengah bakal kayak gimana? Nggak mungkin dong banyak pengangguran. Ini gue bakal jawab ya. Agenda yang mereka buat ini, AI menggantikan manusia, itu tujuannya untuk membuat orang di atas tetap di atas. Nah, orang yang menengah atas itu akan jadi orang menengah, jadi orang menengah sesungguhnya. Sementara orang menengah ke bawah itu akan menjadi miskin. Dan yang miskin itu sudah pasti mati. Antara mereka itu tidak bisa beranak lagi karena mereka itu tidak sanggup lagi membayar anak. Ya, kalian lihat sendiri child free itu sudah didorong di mana-mana agendanya. LGBT juga sudah didorong agendanya. Jadi yang miskin ini akan menghilang, yang menengah ke atas akan turun ke bawah, yang di tengah akan jadi miskin. Jadi akan seperti itu, populasi manusia juga pasti akan berkurang. Dan kalau kalian lihat dari statistik ya, populasi di seluruh dunia, manusia-manusia baru itu, bayi-bayi yang lahir itu semakin lama, semakin tiap tahun itu semakin kecil jumlah angkanya. Lalu yang kelima, program keluarga abadi, yaitu teknologi genetika atau bisa gue bilang by designer untuk elit global. Ini adalah rencana yang bisa gue bilang cukup ambisius ya dari elit global ini, yaitu adalah menciptakan generasi yang sempurna lewat teknologi genetika. Mereka lagi-lagi main sama DNA buat memastikan kalau keturunan mereka itu nggak cuman bakal tetap berkuasa aja secara naluri, secara DNA, dan ya mungkin kemampuan otak mereka akan jauh lebih pintar daripada kita semua. Mereka akan jadi manusia super dalam tanda kutip. Mereka akan menjadi manusia yang jauh lebih unggul daripada manusia yang lahir seperti biasa. Lewat program yang mereka sebut sebagai keluarga abadi. Para elit ini tuh menggunakan teknologi ya, kayak misalnya CRISPR untuk bikin bayi designer, mereka sebutnya. Ini tuh adalah anak-anak dengan karakteristik fisik dan mental yang mereka tuh pilih sendiri. Mereka mau anaknya kuat, mereka mau anaknya pintar, mereka mau anaknya yang tingginya mau segimana, ketika mereka dewasa itu mereka bisa atur. Teknologi CRISPR ini tuh udah bikin kita masuk ke era di mana DNA itu bisa diedit. DNA manusia itu bisa diedit. Penyakit itu bisa dihapus, bahkan kemampuan mental atau fisik itu bisa ditingkatin. Literally manusia super sebenarnya. Elit global ya, dengan kekayaan dan akses yang mereka punya, itu bisa ngegali potensi teknologi ini buat ngelindungin dan ningkatin keturunan mereka.
Jadi keturunan mereka itu nggak cuman dilahirkan di keluarga yang kaya, tapi juga dilengkapi dengan genetik yang super, bahkan lebih hebat daripada orang tua mereka sendiri. Lebih tahan penyakit, lebih cerdas, dan mungkin umurnya juga jadi jauh lebih panjang dibandingkan manusia biasa. Orang-orang kaya kayak misalnya Jeff Bezos atau misalnya Bill Gates itu udah lama banget berinvestasi dengan teknologi kesehatan dan genetika seperti ini. Buat mereka, ya, CRISPR itu lebih dari sekedar teknologi medis aja. Ini tuh kayak kesempatan buat ngejamin generasi muda yang mereka lahirkan itu menjadi generasi yang lebih unggul dan siap mengambil alih posisi-posisi penting dalam dunia politik, bisnis, dan juga sosial. Jadi, kalian bayangin aja, ini tuh teknologi yang nggak mungkin orang menengah itu bisa ambil. Karena pasti sangat luar biasa mahal. Jadi teknologi ini tuh cuma bisa diambil sama orang-orang kelas atas doang. Teknologinya sudah ada dan akan terus dikembangkan. Mungkin belum secanggih kayak di dunia fiksi, kayak misalnya di I don't know, like Captain America, mungkin nggak sampai kayak gitu. Cuman teknologinya sedang dikembangkan dan ini itu investasi gila-gilaan. Dan apa hasil jangka panjang dari program ini? Ya, generasi elit ini akan lahir dengan keunggulan mutlak ya di semua sektor. Mau sektor apapun yang mereka ambil, mereka akan menjadi nomor 1 di sana. Mereka punya kecerdasan tinggi ya, fisik yang kuat, kesehatan yang lebih baik. Sedangkan kita ya, kita cuma bisa ngelihat aja dan hidup di bawah bayang-bayang mereka. Ya mungkin kalau kita kerja gitu capek-capek 16 jam sehari itu 8 jam tidur. Ya mungkin mereka bisa kerja 20 jam dan cuma tidur 4 jam aja. Dan mereka sehat-sehat aja gitu. Mereka bakal punya kekuasaan yang bisa gue bilang dalam tanda kutip akan sangat sulit digantikan oleh masyarakat biasa. Gue jujur-jujuran aja di sini ya, walaupun ini kontennya itu stigma judulnya, tapi khusus video ini, beberapa konspirasi yang barusan gue ceritain, menurut gue itu sebenarnya lebih mengarah kepada fakta sebenarnya daripada hiburan belaka aja. Terutama tentang identitas digital, ya, human downgrade, dan manusia sebagai komoditas. Apa yang kalian dapetin dari video ini? Menurut gue video ini tuh bakal ngasih kalian gambaran seberapa jauh elit global itu rela atau mau bergerak demi stay berada di atas. Dan kalau kalian nggak mau jadi pion, ya jangan berdiri di papan caturnya. Kalian udah tahu nih kalian pion, ya kalian tinggal berjalan keluar sendiri dan kalian sendiri ikut bermain caturnya dengan gerakin pion-pion yang lain. Jangan kalian yang jadi pion. Terkesan jahat, tapi that's how the world actually works. Pastiin aja ya, kalian jangan menjatuhkan orang lain ketika kalian ikut bermain caturnya.